Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Tentunya bersama saya Luis Ayu, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Pemirsa, usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Gaza kembali mengundang kontroversi, yaitu proposal Amerika Serikat mengambil alih Gaza. Selain memindahkan warga Gaza ke sejumlah negara tetangga, Trump mengungkapkan usulan itu pada Selasa malam saat bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Saat menerima Perdana Menteri Israel di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pengumuman yang mengejutkan. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Trump melangkah lebih jauh dari usulan sebelumnya untuk merelokasi warga Gaza ke negara tetangga Yordania dan Mesir. Dia ingin mengembangkan daerah itu menjadi apa yang disebutnya Riviera Timur Tengah, mengacu pada nama destinasi wisata pantai mewah. Pernyataan Trump disambut pujian dari Benjamin Netanyahu yang menjadi pemimpin asing pertama yang diterima di Gedung Putih dalam pemerintahan kedua Trump. Reaksi positif juga datang dari rekan koalisi ekstrim kanan Netanyahu di Israel. התוכנית שהציג אתמול הנשיא טראמפ היא התשובה האמיתית ל-7 לאוקטובר. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר על האדמה שלנו, ימצא את עצמו מאבד את האדמה שלו לתמיד. Tapi proposal yang sama mengundang kecaman otoritas Palestina maupun warga Gaza. لكن أنا ابن غزة، أبويا ابن غزة، سيد أبويا ابن غزة، إحنا من الأساس أولاد غزة، أولاد البلد. Indonesia juga dengan tegas menolak segala upaya untuk menggusur paksa warga Palestina. Donald Trump tidak memberi rincian tentang bagaimana ia berencana untuk menguasai Gaza, area yang porak-poranda akibat perang selama 15 bulan. Ia juga tidak mengesampingkan kemungkinan mengirim pasukan Amerika ke sana. Proposal menguasai Gaza mengejutkan analis. Very surprising, unexpected, but it rhymes with a lot of President Trump's activities since he took office. And there is an analogy in the way that he treats issues like the Panama Canal, Greenland, and Gaza. Analis juga mempertanyakan wacana mengirim pasukan Amerika Serikat ke Gaza. It's not clear how a president that promised to finish wars and to withdraw American troops from war zones around the world is now suggesting to open a new one. The American experience in Lebanon comes to mind. Amerika bersama sejumlah sekutu Eropa mengirim pasukan ke Lebanon pada 1982 yang akhirnya ditarik pada 1984 setelah memburuknya perang saudara Lebanon dan aksi teror akhir 1983 yang menewaskan tentara Amerika Serikat dan Prancis. Ribuan pasukan Amerika Serikat kini sudah ditempatkan di Timur Tengah, terutama dengan misi kontra terorisme dan pemantauan keamanan perdagangan internasional lewat laut. Namun dalam jumpa pers Rabu siang, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menegaskan Presiden Trump belum berkomitmen untuk mengirimkan pasukan Amerika ke kawasan Timur Tengah. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, harga gas alam di Eropa meningkat setelah Ukraina menghentikan aliran gas Rusia ke Uni Eropa yang melintasi wilayahnya. Rusia pernah memasok 30% lebih kebutuhan gas Eropa, tapi benua ini berhasil melepaskan ketergantungannya pada Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina pada 2022. Harga grosir gas di Eropa awal tahun ini naik ke level tertinggi sejak Oktober 2023. Ini terjadi setelah Ukraina memutuskan menutup transit gas Rusia yang melintasi wilayahnya ke Eropa pada tanggal 1 Januari tahun ini. Moskow akan kehilangan lebih dari 5 miliar dolar per tahun, sementara Ukraina akan kehilangan pungutan biaya transit sekitar 800 juta dolar. Tapi dampaknya terhadap Eropa akan terbatas menurut analis energi. It was all prepared for. It's basically all priced in. Now, of course, there's winners and losers to a certain point. Certain countries are more dependent on this than others. Slovakia, Hungary, for example, Austria. They will have plenty of gas. It's just that they'll have to pay more, like everybody else has all along. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ia tidak akan lagi memberi Rusia kesempatan untuk mendapatkan miliaran dolar, sementara pasukannya masih terus melancarkan agresi di wilayah Ukraina. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Keduanya bertemu di Moskow Desember lalu. Fico menentang dukungan Barat pada Ukraina dan menyusul langkah Ukraina menghentikan pasokan gas Rusia, Fico menuduh Uni Eropa mengorbankan kepentingan anggota-anggota yang lebih kecil demi apa yang ia sebut sebagai tujuan geopolitik yang tidak berarti. Čo bude mať drastické dopady na nás všetkých v Európskej únii, len nie na Ruskú federáciu. Kenyataannya, Uni Eropa telah secara drastis mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, sebagian karena peningkatan besar impor gas alam cair dari Amerika Serikat. Impor gas Rusia melalui Ukraina mencapai sekitar 5% dari total pasokan ke Eropa pada tahun 2024. Sebagian gas itu dikirim ke Eropa Barat melalui Slovakia, dan ini menjelaskan kekhawatiran Fico menurut analis. Slovakia was making, I think it's something like $500 million on transit fees, passing the gas across their country through their pipeline system onto others. Sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, perusahaan negara Rusia Gazprom adalah pemasok gas terbesar di Eropa. Menurut analis, Putin salah memperhitungkan tanggapan Eropa. Putin portrays himself as a great Russian nationalist. Well, this great Russian nationalist just lost one of the biggest businesses Russia ever had. Rute pasokan lainnya dari Rusia ke Eropa terbatas karena jalur pipa Yamal Eropa melalui Belarus ditutup pada tahun 2022. Beberapa bulan kemudian pipa Nord Stream di bawah negara-negara Baltik ke Jerman disabotase. Tapi Rusia masih bisa memasok gas ke Hongaria, Turki, dan Serbia melalui pipa Turk Stream. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, 2 WNI dikonfirmasi ditahan mengikuti instruksi deportasi massal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski bukan negara dengan warga negara yang paling banyak dideportasi, data ICE menunjukkan sejak tahun 2021 ada sebanyak 110 WNI yang diproses karena melanggar kriminal maupun keimigrasian. 2 warga negara Indonesia dikonfirmasi ditahan pihak berwenang mengikuti instruksi Presiden Donald Trump terkait deportasi massal pada imigran tanpa izin tinggal tetap atau tanpa dokumen. Yang bersangkutan sebetulnya sudah diminta untuk wajib lapor setiap tahun sejak tahun 2009. Ketika yang bersangkutan lapor ke kantor ICE, kemudian langsung ditahan. Jadi bukan berdasarkan penggerbekan atau apa, tapi memang itu undocumented, overstayer, dan dikenakan wajib lapor. WNI lain yang dikonfirmasi VOA ditangkap di negara bagian South Carolina yang kemudian dipindah ke Georgia untuk proses peradilan. KJRI di New York yang wilayah kerjanya meliputi Philadelphia, salah satu kantong diaspora Indonesia terbesar di pantai timur Amerika Serikat, mengimbau WNI selalu memastikan legalitas status keimigrasiannya. Kewajiban dari perwakilan adalah memastikan hak-hak perdatanya dipenuhi, termasuk didampingi oleh penasehat hukum dan diperlakukan dengan baik, namun tidak mengambil alih tanggung jawab perdata atau pidana yang bersangkutan. Selama kampanye Pilpres, Donald Trump berjanji untuk melakukan deportasi massal pada imigran yang masuk ke Amerika di luar jalur legal. Immigration and Customs Enforcement atau ICE, badan federal yang menjalankan tugas ini, menyebut telah menangkap sedikitnya 7.400 orang dalam 9 hari. It's all a government approach to look for criminal aliens throughout the United States. We're going to hit every city in this country and arrest those that are in the country legally that have a criminal conviction. Jumlah imigran WNI tanpa izin di Amerika masih simpang siur. Namun menurut pantauan VOA, angkanya tidak sedikit, bisa mencapai ribuan. Mereka berada di penjuru Amerika Serikat dengan konsentrasi terbesar di wilayah seperti New York, Philadelphia, dan juga Los Angeles. Tak sedikit video penangkapan beredar di media sosial maupun grup percakapan, menimbulkan kekhawatiran bagi para imigran termasuk dari Indonesia. Histeria sama kepanikan itu kita banyak sekali dengar dari hari pelantikan itu sendiri. Ada seperti berita-berita, oh kita dengar ada polisi imigrasi di Center City, di downtown, dan lain-lain yang belum tentu benar. Gapura Philly, kelompok LSM yang berfokus pada advokasi imigran Indonesia di Philadelphia, menanggapi instruksi Presiden dengan memberikan workshop
bagi komunitas diaspora. Skit gitu, jadi ada kayak role playing, nanti ada yang jadi imigrannya, nanti ada yang jadi polisinya, kalau pintunya diketok terus saya jawabnya apa gitu. Sementara pengacara imigrasi mengingatkan untuk tidak terjebak penipuan berkedok imigrasi yang memanfaatkan momentum di tengah kepanikan. Dengan pembayaran X ribu dolar, nanti Anda bisa mendapatkan work permit, bisa mendapatkan social security, which is itu yang diinginkan masyarakat, dan mereka juga tidak tahu caranya seperti apa. KBRI beserta 5 konsulat jenderal di penjuru Amerika Serikat akan melakukan rapat mingguan untuk berkoordinasi terkait isu imigrasi WNI di wilayah kerjanya masing-masing. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan Virginia Gunawan, VOA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan jeda 3 bulan pada hampir semua bantuan pembangunan asing. Amerika Serikat akan meninjau ulang bantuan asing sesuai kebijakan Trump America First atau utamakan Amerika. We found solutions. Amerika Serikat menghabiskan hampir 70 miliar dolar atau 1.100 triliun rupiah untuk bantuan luar negeri pada tahun fiskal 2023. Sebagian besar melalui Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID. Dengan angka tersebut, AS merupakan penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia. Di Indonesia, bantuan Amerika mendanai lebih dari 50 program, mulai dari pengentasan HIV/AIDS dan tuberkulosis, pelatihan perempuan wirausaha, sampai manajemen bencana. Presiden Donald Trump membekukan semua bantuan pembangunan, kecuali bantuan pangan yang paling dibutuhkan. Dia mengatakan ingin menyelaraskan kembali sikap luar negeri AS dengan kebijakan yang mengutamakan Amerika. The past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country, and it's incumbent upon this administration to make sure, again, that every penny is being accounted for honestly. Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan VOA tentang program bantuan asing mana yang akan terpengaruh. 2 pekan sejak pembekuan bantuan asing Amerika Serikat, kantor pusat USAID di Washington di belakang saya ini ditutup dan seluruh pegawainya diwajibkan bekerja dari rumah. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh bilioner Elon Musk mengumumkan bahwa Presiden Donald Trump setuju untuk menutup seluruh operasi USAID. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan bahwa penutupan lembaga tersebut harus melalui Kongres, namun Presiden Trump tidak sepakat. Kelompok-kelompok kemanusiaan memperingatkan dampak pembekuan ini, terutama yang berfokus pada kesetaraan gender dan penyediaan obat HIV yang didanai AS, yang oleh pejabat era Joe Biden disebut sebagai pilar utama hubungan Washington dengan negara berkembang. The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in U.S. foreign assistance. He calls for additional exemptions to be considered to ensure the continued delivery of critical development and humanitarian activities for the most vulnerable communities around the world. Kelompok advokasi hak asasi manusia mengatakan menyambut baik akuntabilitas yang kuat terhadap dana pajak AS, tapi tidak menghentikan bantuan selama peninjauan. If you want to review all of the assistance, start your review. Be crystal clear on what you're looking at. Don't suspend life-sustaining and life-saving aid while you do that review. Dan analis menyatakan keprihatinan tentang dampak langsung dari perintah penghentian kerja. We must remember that foreign assistance includes such humanitarian projects that relate to administration of vaccines, for example, to children around the world to make sure that they don't get communicable diseases. Mengenai masalah kesehatan masyarakat global itu, sikap Presiden Trump jelas. Dia juga mengumumkan pada hari pertamanya menjabat bahwa dia akan menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO dengan alasan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat ditipu sebagai donor terbesar organisasi tersebut. Dia melakukan hal yang sama selama masa jabatan pertamanya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Masalah kelaparan masih terjadi di beberapa bagian di Amerika Serikat, di mana baru-baru ini ada sebuah bank makanan di New Mexico menggelar pagelaran Dana Akbar lewat kompetisi masak yang diikuti puluhan juru masak. Berikut laporannya. 23 koki di New Mexico ini berkompetisi untuk penggalangan dana bank makanan. Super Bowl Santa Fe Food Depot diadakan setiap tahun sebelum kejuaraan football Amerika Super Bowl. Ini adalah penggalangan dana terbesar bank makanan
yang tahun ini menghasilkan lebih dari $100.000 atau 1,6 miliar rupiah. Penyelenggara mengatakan itu akan membantu menyediakan lebih dari 0,5 juta paket makanan untuk anak-anak, warga lanjut usia, dan keluarga yang mengalami kerawanan pangan. So in our view, until everyone is fed, until everyone is sure where their next meal is coming from, our work is not done. Lebih dari 1.500 orang datang untuk mendukung bank makanan di Super Bowl tahun ini, di mana para juri memilih dari 5 kategori: krim, gurih, makanan laut, vegetarian, dan terbaik secara keseluruhan. Well, the Food Depot is well known, does a wonderful job in the community. And yes, it's more important than ever with all the conditions in the country. That's not why I'm here for the food, but I'm glad I'm doing a good thing at the same time. Ketika semua suara dihitung, sup seorang koki dinobatkan jadi juara. Sup kerang cabai hijau oleh Chef Adrian Martinez, seorang imigran dari Meksiko, yang mengatakan dia belajar memasak di Amerika Serikat. Pues orgullosamente feliz en concursar y pues llevarnos los primeros lugares. Pues un poquito mal porque uno viene a trabajar, viene uno a superarse, a echarle ganas también para ayudar a su familia uno allá. Bien se siente realmente pues orgullosamente de nuestro equipo aquí. Sebagai organisasi kemanusiaan, Food Depot juga membantu keluarga yang mengungsi akibat kebakaran hutan dan banjir di New Mexico. Data terbaru dari Departemen Pertanian AS pada 2023 mengungkap ada 8% rumah tangga di Amerika Serikat yang mengalami rawan pangan dan 5% yang masuk kategori sangat rawan pangan. Menurut lembaga amal Feeding America, pada tahun 2023 ada 50 juta orang di Amerika Serikat yang mengakses bantuan pangan termasuk lewat bank makanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kebun Binatang Nasional Smithsonian di Washington DC menampilkan perdana ke publik 2 panda yang diterima dari Tiongkok. Kerjasama pelestarian panda ini merupakan bagian dari diplomasi panda Tiongkok yang sempat terganggu buruknya hubungan bilateral Amerika Serikat-Tiongkok. Kegembiraan tampak di antara anak-anak yang hadir dalam penampilan perdana 2 panda, Pauli dan Xingbao, di Kebun Binatang Nasional di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. They're so fluffy, they're so playful, they're just so nice. Pengunjung dewasa tak kalah gembiranya. I took the day off of work so I could come be here when the zoo opened, and it's very exciting. I'm happy pandas are back in DC. It's making me, honestly, it's bringing back some like child joy. So it's very exciting. I just love how like roly-poly and pudgy they are, and how they walk all funny, and they're just the way they play and eat, and everything about them is just the cutest. Program peminjaman panda merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai diplomasi panda. Pasangan panda dipinjamkan oleh Tiongkok untuk kurun waktu 10 tahun dan selama masa kontrak, Kebun Binatang penerima bekerja sama dengan peneliti Tiongkok untuk mengembangbiakan satwa langka ini. Di tengah ketegangan AS-Tiongkok, program ini sempat dihentikan dan panda-panda dipulangkan sebelum program peminjaman dipulihkan lagi pada 2024. They're fascinating. No, it's an animal you don't see often in zoos in the U.S. Sekitar 1 jam perjalanan dari Washington DC, pekerja kebun binatang memotong bambu. We're standing in one of our probably 10 or 11 bamboo stands here at our facility in Front Royal, Virginia. Basically, the purpose of all the bamboo that we've got planted is to provide food for our animals. That's giant pandas, but it's also a myriad of other species. Gajah, simpanse, dan gorila juga pemakan bambu. These bamboo stands allow us to maintain appropriate supply throughout the year, allow us to have some control over not only that supply, but also biosecurity and things like that, to make sure that the food that we're providing is safe for our animals. Tapi bagi panda, bambu mencakup sekitar 99% makanannya. On a daily basis, these animals are getting 45 kilos of bamboo each per day. And that's not an inconsequential amount, but it contributes to their overall health and longevity. 2 panda di Kebun Binatang Nasional tiba dari Tiongkok pada Oktober, tapi menjalani masa penyesuaian beberapa bulan sebelum ditampilkan ke publik.
Selanjutnya, Kebun Binatang San Francisco di negara bagian California yang bersiap menerima panda dari Tiongkok paling cepat pada akhir 2025. Sebelumnya pada 2024, Kebun Binatang San Diego juga di California telah menerima pasangan panda dari Tiongkok. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, senang tantangan dan mencoba hal baru. Miss Indonesia 2006, Kristania Bessow pindah ke Amerika Serikat untuk sekolah perawat. Ternyata tidak mudah, ia pindah haluan menjadi tentara. Sebagai tentara perawat, ia berhasil menamatkan kuliah dan kini Kristania merintis usaha klinik perawatan lansia di Baytown, Texas. Perjalanan hidup Kristania Bessow memang unik. Saya suka tantangan, udah coba ini dunia modeling, and then I don't really like it. I mean, I love it, the experience, it's really good. Tapi saya pengen belajar tentang kehidupan lagi. Kristi, demikian ia akrab disapa, adalah mantan Miss Indonesia yang mewakili Indonesia pada ajang Miss World 2006 di Polandia. Setahun kemudian, mantan mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, jurusan Administrasi Bisnis Internasional ini pindah ke California dan menetap selama 2 tahun. Ia mengambil sekolah menjadi perawat sebelum kemudian pindah ke Kansas selama 5 tahun. And it was really hard for me, susah banget sekolahnya. Sekolahnya pas, tapi licensing untuk RN itu, it's really hard. I failed it. So, untuk sekolah lanjut untuk bachelor's-nya, aku harus pass dulu license-nya. Kebetulan waktu itu ada opening untuk ada program MAFNI namanya, untuk orang-orang yang green card atau yang student visa bisa masuk di Army. Melalui program MAFNI atau Military Accession Vital to the National Interest, Kristi berlatih menjadi tentara selama 3 bulan, termasuk latihan menembak. Saya dapat yang paling bagus, expert shooter. And then, kan waktu itu umur saya 28 tahun waktu masuk. Jadi kebanyakan yang enlisted itu kan 18 tahun. Kebanyakan itu yang 10 tahun lebih muda. Iya. Kalau mereka lari, aku yang ketinggalan di belakang. Ia kemudian ditempatkan di Fort Hood di Corley, Texas, sebagai perawat dan memperoleh pangkat E4 atau kopral. Jadi pas lagi kerja di dalam Army, saya juga bisa ambil sekolah online di universitas biasa, dibayarin sama Army. Kristi berhasil memperoleh lisensi sebagai perawat dan gelar sarjana keperawatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkeluarga dan berkarir sebagai perawat. Pangkat terakhirnya saat pensiun dari tentara adalah sersan. Kini Kristi menetap di Baytown, Texas, dan sejak tahun lalu bersama suaminya, ia mulai merintis bisnis assisted living atau klinik perawatan orang tua dengan mobilitas terbatas. Yang paling penting fall precautions-nya, jadi kamar mandi nanti kamar mandinya harus ada rail. You know, we wanted to help out in the community and find a way that we can make a living while helping people in the community. The hardest thing was just taking that leap, the risk factor, because, hundreds of thousands of dollars all at once to try to build the proper facility that you need for this business. It's a little bit scary, so you're taking a risk. Dari Miss Indonesia hingga menjadi tentara dan perawat, kini Kristi akan menjalani peran baru sebagai seorang pemilik bisnis. Pelajaran hidup. Ya, saya senang coba hal-hal yang baru. Karena Bapak dulu angkatan laut, jadi kita tiap 2 tahun, 4 tahun pindah gitu. Jadi saya suka belajar sesuatu yang baru. Dari Baytown, Texas, tim VOA. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV bersama saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.